Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas perkenannya serta limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Ibu masih bisa membuat sebuah tutorial terkait dengan pokok bahasan yang harus disampaikan untuk siswa-siswi kelas 8. Pada pertemuan pertama kali ini, tayangan video perdana yaitu mengenai materi pola bilangan. Baik, untuk selanjutnya kalian simak slide berikutnya. Anak-anakku yang berbahagia, pokok bahasan pola bilangan itu merupakan pokok bahasan pertama pada pelajaran matematika siswa kelas 8. Dan kata kunci yang harus nanti kalian cermati, yang pertama adalah pola, kedua barisan bilangan, ketiga konfigurasi objek, dan yang keempat terkait dengan Fibonacci. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran pada pola bilangan adalah ketika nanti kalian sudah mempelajarinya, maka peserta didik diminta atau diharapkan mampu menentukan pola pada suatu barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, serta dapat mengeneralisasikan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek untuk menentukan suku pada barisan yang belum diketahui. Anak-anakku yang berbahagia, pada saat nanti di dalam mengikuti pembelajaran pokok bahasan pola bilangan, penilaian yang nanti harus kalian penuhi, yang pertama adalah penilaian pengetahuan, di mana nanti penugasannya dapat Ibu lakukan via Microsoft Teams. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dapat kalian penuhi melalui portofolio atau kinerja via video. Dan berikutnya adalah penilaian sikap, di mana di dalam sikap nanti yang akan Ibu nilai adalah bagaimana ketelitian kalian, bagaimana sikap kritis kalian, dan bagaimana rasa percaya diri kalian pada materi pola bilangan tersebut. Dan pengamatan akan dilakukan saat kita melakukan pembelajaran baik luring maupun melalui VidCon. Baik, kita lanjutkan mengenai materi pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan, kalau kita melihat kata pola, pola adalah aturan. Jadi, pola bilangan adalah aturan yang berlaku untuk setiap anggota pada suatu barisan bilangan tertentu. Baik, ayo kita tebak. Ayo tebak pola yang terdapat pada barisan bilangan berikut: 3, 7, 11, 15, 19, koma, titik, titik. Pola apa atau bagaimana pola dari baris bilangan berikut? Benar sekali, pola di atas atau pola tadi adalah pola pada barisan yang ditambah dengan 4. Sehingga kalian bisa lihat 3 ditambah 4 adalah 7. 7 ditambah 4 adalah 11. 11 ditambah 4 15. 15 ditambah 4 9 15. Ya.
Yuk kita lanjutkan berikutnya. Jika kalian ditanya, ayo tebak bilangan berapa ya yang berada pada urutan ke-10. Nah, perlu kalian ketahui bahwa barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19 itu yang 3 merupakan suku ke-1, yang 7 suku ke-2, 11 suku ke-3, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, berapa urutan ke-10 atau berapa bilangan yang berada pada urutan ke-10? Benar sekali bahwa bilangan yang berada pada urutan ke-10 adalah bilangan yang memiliki nilai 39. Kita lanjutkan dari apa yang sudah Ibu berikan tadi, contoh-contohnya. Yuk, mari kita belajar mengasah otak. Coba tebak angka yang berada di balik lingkaran. Nah, ya, jika kalian sudah mencoba kemudian jawabannya benar, Ibu ucapkan terima kasih. Tapi kalau kalian belum mencoba, mari kita bahas sama-sama terkait dengan contoh bagaimana cara menjawab bilangan-bilangan yang berada pada lingkaran tadi. Untuk pola yang pertama, yaitu barisan bilangan yang pertama, polanya adalah dari setiap suku menuju suku berikutnya itu dikurangi dengan 4. Jadi 23 dikurangi 4, 19 dikurangi 4, 15. Maka 15 dikurangi 4 adalah 11. Nah, begitu juga dengan pola bilangan barisan bilangan yang kedua. Di situ ada barisan bilangan 1, 4, 9, 16, titik-titik, kemudian 36. Nah, ternyata bilangan yang berada pada lingkaran tersebut adalah 25. Polanya seperti apa? Yang pertama, dari suku ke-1 ke suku kedua, dari 1 ke 4 itu ditambah dengan 3. Kemudian berikutnya ditambah dengan 5, berikutnya ditambah dengan 7, dan berikutnya ditambah dengan 9. Sehingga ini angka-angkanya 3, 5, 7, 9. Maka nanti dari 25 ke suku berikutnya itu pasti ditambah dengan 11, sehingga hasilnya adalah 36. Dan untuk barisan bilangan yang terakhir itu merupakan barisan bilangan yang menggunakan pola Fibonacci, ya, atau disebutnya Fibonacci biasanya, ya. Nah, sementara pola barisan bilangan Fibonacci itu merupakan pola di mana suku berikutnya adalah penjumlahan 2 suku di depannya. Contoh misalnya ini angka 1, barisan bilangan suku ke-1. Nah, sebelum angka 1 itu 0, sehingga 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, untuk suku berikutnya 2, ini 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya 2. Nah, suku berikutnya 1 ditambah 2, maka hasilnya adalah 3. Begitu seterusnya, sehingga pada urutan atau pada bilangan yang berada di dalam lingkaran itu memiliki nilai 8. Dari mana diperoleh 8? Yaitu dari 3 ditambah dengan 5. Demikian, ya. Yuk kita lanjut pada pola bilangan dengan menggunakan pola konfigurasi objek. Pola
bilangan konfigurasi objek adalah merupakan pola bilangan yang ditunjukkan pada sebuah objek. Bisa kalian amati gambar yang ada di layar ya. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu menemukan penggunaan pola pada gambar di samping? Baik, kita lanjutkan bahwa pola bilangan konfigurasi objek pada gambar di samping tadi atau pada gambar tampilan sebelumnya itu terdapat pada susunan pita yang berbentuk barisan yang dikenal dengan nama barisan konfigurasi objek. Pola seperti apa? Dan ternyata polanya adalah memiliki warna yang pertama adalah pink muda, kemudian pink tua, kuning, hijau, dan biru, dan dilakukan secara berulang kembali dan seterusnya ya. Jadi pola yang pertama itu pink muda, pink tua, kuning, hijau, biru. Maka pada selanjutnya pasti pink muda, pink tua, kuning, hijau, begitu seterusnya. Selanjutnya ayo tebak. Yang pertama adalah pita urutan ke-30 berwarna. Kemudian yang kedua, pita hijau ke-5 berada pada urutan ke. Sementara yang ketiga, jika susunan pita dibuat sebanyak 50 helai, banyaknya pita kuning yang dibutuhkan adalah. Yuk, silakan kalian coba tebak. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang terdiri dari 3 pertanyaan, maka kalian harus menyiapkan sebanyak 50 helai dan merupakan warna-warna yang diulang dari warna-warna yang ditetapkan pada pola pertama tadi, yaitu pink muda, pink tua, kuning, hijau, dan biru. Nah, kemudian terus berulang sampai dengan urutan yang ke-50. Jika kalian sudah mulai mencoba dan ternyata sudah mendapatkan jawabannya, ternyata bahwa pita urutan ke-30 itu berwarna biru. Dan pita hijau ke-5 itu berada pada urutan yang ke-24. Nah, sementara jika susunan pita dibuat sebanyak 50 helai, banyaknya pita kuning yang dibutuhkan adalah 10. Yuk kita lanjutkan asa otak berikutnya. Jika kalian melihat pola seperti ini, beberapa segitiga menggunakan angka-angka 2, 3, 2, 5, 7, 2, 3, 2, maka di situ ada segitiga yang berwarna hijau. Nah, pertanyaannya, angka berapa yang ada di balik segitiga hijau? Kemudian yang kedua, jika susunan angka dilanjutkan, maka angka yang berada pada urutan ke-27 adalah. Sementara pertanyaan yang ketiga, banyak segitiga yang memuat angka 2 hingga susunan segitiga yang ke-27 ada titik-titik. Yo, silahkan tebak. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kalian harus menyusun segitiga-segitiga tersebut dan kemudian memasukkan angka-angka yang memang polanya seperti itu. Nah, di sini tadi kalian angkanya 2, 3, 2, 5, 7,
2, 3, 2, 5, 7 ya. Begitu seterusnya hingga sampai urutan yang ke-27. Maka dengan demikian nanti kalian akan bisa menjawab pertanyaan 1 sampai pertanyaan 3 tadi. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapa angka yang berada pada segitiga yang berwarna hijau? Maka kalian lihat yang segitiga hijau tadi ada di posisi ini ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, pada urutan yang ke-27 itu angka berapa? Itu kan? Nah, sementara pertanyaan yang ketiga, berapa banyak segitiga yang memiliki angka 2? Nah, kalian tandai segitiga-segitiga yang berwarna biru ini adalah segitiga yang memiliki angka 2. Kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah angka berapa yang ada di balik segitiga hijau? Ternyata ada angka 5 ya. Kemudian jika susunan angka dilanjut pada angka yang berada pada urutan ke-27 adalah angka 3. Sementara pertanyaan terakhir, banyaknya segitiga yang memuat angka 2 hingga susunan segitiga yang ke-27 itu ada 11. Demikian materi pola bilangan yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Untuk nanti selanjutnya kita akan lanjut pada materi himpunan.